Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Deso ya di channel Mister Coach. Oke, yuk mari kita ngobrol di sini ya. Ngobrol dengan share serius tapi santai. Oke. Karena ada beberapa yang minta tanggapan kita mengenai Mama Gufron ya. Avandi dan channel Sani Uye atau Gus Avandi dan Gus Sani Uye itu sudah cukup sebenarnya untuk mereaksi Mama Gufron. Kami pribadi, terlepas dari Mama Gufron itu wali atau bukan ya, wallahu a'lam bos ya. Kita bersifat netral. Maka sekali lagi ungkapan-ungkapan Mama Gufron yang keluar dari kontekstual syar'i itu tidak perlu diikuti, dan insya Allah santri tahu itu bos ya. Iyalah. Anggaplah dia wali jadab itu kan tidak bisa dibuat hujah bos ya. Tapi kali ini kita akan menyikapi berbeda mengenai sosok Mama Gufron ini bos ya. Kami coba menganalisa bos ya, menganalisa secara netral ya. Sekali lagi kita netral, bukan di pihak mana-mana mengenai konflik Mama Gufron ini bos ya. Mama Gufron dan rivalnya. Oke. Oh, jangankan terompahnya, rambut darah diminum sama mereka. Alhamdulillah, Habib dan saya dan Umi dan adik dan istri telah meminum darah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kami bukan tertawa apa teman-teman ya. Insya Allah yang dikatakan Habib ini mungkin hanya kiasan saja bos ya. Ini saya jadi ingat di Kristen, di Nasrani itu ada ritual kalau nggak salah hari Paskah bos ya. Itu ada ritual makan roti dan anggur. Anggur itu adalah lambang darahnya Yesus kata mereka, dan roti itu adalah lambang daging Yesus. Jadi mereka memakan itu, ketika memakan roti mereka memakan daging Yesus. Ketika mereka minum anggur, mereka minum darah Yesus. Itu simboliknya seperti itu ya. Mungkin ini mirip-mirip ya. Untuk masalah di sini ada. Tuh. Untuk masalah di sini ada. Oke. Sebenarnya orang tuh bebas ya, bebas dia. Katakanlah Panji bos ya. Panji itu mengerti bahasa ular. Iya, karena dia itu dalam artian bukan bahasa ular secara harfiah. Dia mungkin pakai insting bos ya. Bahasa ular, bahasa hewannya dia pakai insting bos ya. Dan kita tidak bisa membayangkan, dan kita juga tidak bisa belajar bahasa yang asli hewan itu seperti apa, seperti Nabi Sulaiman bos ya. Karena itu tidak ada materinya, tidak ada sekolahnya bos ya. Mungkin orang-orang tertentu yang bisa mungkin itu belajar secara otodidak, kita nggak tahu bos ya. Secara insting, secara keseharian tiap hari kan seperti itu memang kalau di desa. Soalnya kalau hewan ya itu kan ada semacam animal insting ya bos ya. Untuk survival lah, dia kan bahasanya untuk survival. Bahasa hewan itu, intinya hewan itu di situ kan otaknya bos. Pawang buaya bisa memanggil buaya dengan kalimat, kalau yang saya pernah tonton ya bos ya, itu bisa, buaya bisa menghampiri kita. Sama dengan kucing, pus. Iya kayak gitu. Kan moro. Kayak gitu. Manusia yang bisa mengerti animal insting maka bisa untuk bercakap-cakap. Nah ini beda lagi, ya kan? Soalnya kan al-insan hayawanun natik kan manusia itu adalah hewan yang berbicara. Jenis hewan maksudnya manusia itu. Hewan yang anatik di situ berbicara dan berakal, maksudnya bos ya. Sedangkan hewan punya akal tuh bos. Akalnya hanya untuk survive itu bos. Hewan itu akal mereka untuk survive, baik untuk hidup dan untuk bertahan dari mara bahaya. Itu saja kalau hewan itu teman-teman ya. Secara ilmiah kayak gitu bos ya. Ini yang kami yakini, makanya kami tidak meyakini Mama Gufron bisa bahasa-bahasa itu. Hanya itu saja. Untuk kewalian saya no comment, saya speechless. Soalnya apa? Siapapun, soalnya masalah wali itu siapapun bisa bos. Ya siapapun, baik itu dari kalangan Wahabi, walaupun mereka nggak ngerasa bos ya, yang memang bersih hatinya bos. Baik dari kalangan manapun, dari kalangan orang awam pun, jika memenuhi syarat ya jadi wali tanpa harus orang lain tahu bos ya. Untuk orang awam yang
percaya pada Mama Gufron, ya terserah bebas-bebas saja Itu ya. kan sah-sah saja. Sah-sah saja, nggak Ya. masalah, ya kan? Yang penting kan intinya kita itu nggak boleh menjelekkan Islam, ya kan? Selama dia tidak melanggar syariat. Ya kan masalah gitu ngomong-ngomong sama hewan ya terserah. Iya, ya terserah dia. Oke, coba bos, apa ada lagi bos? Teman-teman, kali ini kita kembali lagi kepada pembahasan Gufron ya. Allah mencabut akalnya. Nabi Musa pernah melihat zat Allah. Secuil zat Allah pernah dilihat oleh Nabi Musa. Nabi Musa agak gila, teman-teman. Orang gila, jangan suuzon kepada orang gila. Bisa jadi dia wali Allah. Jangan suuzon kepada siapa namanya, kepada Gufron. Barangkali dia wali. Teriak dia, getar sampai mulutnya, kumisnya ikut getar. Orang yang percaya Gufron, Wahabi. Oh, bangga saya jadi Wahabi, teman-teman. Di sini kayaknya Irpras kepleset ya. Orang yang percaya Gufron berarti dia Wahabi. Orang yang percaya Gufron berarti Wahabi. Wah itu. Oke lah, ambil lah kalau gitu, nggak masalah ya. Orang yang percaya Gufron berarti Wahabi. Mungkin maksud Irpras ini adalah orang yang nggak percaya Gufron Wahabi, mungkin gitu, mungkin dia ngomongnya. Pertama kan harus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Kita ya. nggak boleh bersangka kepada Allah. Ya, Yang kedua kepada manusia. Ya, manusia apalagi seiman seislam. Yang boleh suudon itu hanya kepada diri kita supaya memperbaiki diri. Untuk memperbaiki diri, untuk introspeksi, bos ya. Introspeksi. Orang lain yang menciptakan Allah kalau kita menjelek-jelekkan manusia sama saja dengan menjelekkan Allah kan gitu. Kalau saya pribadi, kalau orang gila kan sudah pasti, bos ya, tidak akan masuk neraka mereka, bos. Ya. Karena apa? Tidak kena hitop mereka. Iya, tidak kena hitop. Tidak kena hitop, gitu. Di sini kan Irpras kan mengolok-olok orang gila maksudnya. Karena orang aswaja itu husnudon kepada orang gila, bos. Oh iya ya. Padahal orang aswaja itu maksudnya begini. Orang gila itu tidak kena hitop, enak sudah, nggak punya dosa, bos ya. Dihitung dari semenjak dia gila, kan gitu, bos ya. Kalau kita tuh dosa itu sudah numpuk, kan gitu, bos ya. Jelas dosa kita lebih banyak daripada orang gila itu. Kebanyakan orang aswaja gitu, Pras. Mungkin beda dengan orang Salafi Wahabi, bos ya. Karena menganggap orang gila itu remeh, bos. Jangankan orang gila, bos. Kita aja yang melakukan ibadah dianggap remeh, bos, dianggap sesat, bos. Apalagi orang gila. Mungkin mereka merasa lebih baik dan merasa lebih banyak pahalanya, bos. Gitu, bos. Karena apa? Merasa paling sunnah. Otomatis begitu, bos. Ya, bos ya. Wait a minute. Who are you? Oke, di sini saya akan menyikapi beda tentang Mama Gufron, sosok Mama Gufron. Kenapa sosok Mama Gufron ditampilkan? Bos ya. Kan dulu nggak ada yang kenal ini, bos, Mama Gufron ini, bos. Nggak kenal. Ini kami sekali lagi ya, disclaimer saja. Kami tidak, sekali lagi kami bukan muhibbin habaib dan juga bukan muhibbin rivalnya. Itu disclaimer ya. Kita begini. Kita mau apa? Kita mau menolak tesis Kiai Imad. Saya juga takutnya karena apa? Penelitian Kiai Imad berdasarkan data-data, bos, yang dibilang cukup akurat, bos. Jadi saya takut mau mengingkari tesisnya Kiai Imad, bos. Di sisi lain, saya juga takut juga mau mengingkari apa tentang Ba'alawi. Gitu. Jadi saya speechless di tengah-tengah. Karena dua-duanya ini kan bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Rasulullah pula. Ya. Jadi kalau saya intinya prinsip dasarnya adalah la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada kata taat di dalam maksiat kepada Allah, bos ya. Oke, kembali ke awal. Yang seperti yang saya kaji, sepertinya sosok Mama Gufron ini ditampilkan. Ini ya, hanya asumsi saya saja. Jika para muhibbin dari Ba'alawi ini mengkritik Mama Gufron, maka dia akan blunder, gitu, bos. Efeknya ke situ, maka dia akan blunder. Sama-sama halu, kan begitu, bos ya. Jika muhibbin ini cinta kepada Habib dengan cinta membabi buta, dengan sebab cerita-cerita halu, gitu, bos.
Maka ketika Muhibbin ini mengkritik Mama Gufron, maka dia akan blunder. Seharusnya Anda juga tak usah mencintai Habib dengan sebab cerita-cerita yang nggak jelas, sama-sama halu begitu. Nah, itu begitu. Menurut saya balance saja ini, penyeimbang saja, Bos ya. Penyeimbang untuk doktrin alam bawah sadar, gitu, Bos. Ini secara realitas saja ya, secara realitas. Saya tetap menghargai para habaib yang soleh, Bos. Ya, yang soleh. Bahkan Anda tahu sendiri kan, Habib Umar juga, kami sempat membela Habib Umar karena saya anggap beliau soleh lah ya, Bos ya. Kemudian saya juga sangat menghormati terah keturunan Wali Songo, ya Bos ya. Karena saya tidak akan karena guru saya, kakek saya, guru kakek-kakek saya, dan guru para kakek saya itu semuanya yang di Indonesia, khususnya di Jawa, Bos, itu Wali Songo. Bos ya. Wali Songo semuanya. Jadi kami, Islam kami, Bos ya, dan guru-guru kami kenal Islam, kenal Nabi itu dari Wali Songo. Jadi kami juga sangat menghormati klan dari Terah Wali Songo. Begitu teman-teman. Jadi kami spesialis tentang polemik ini ya. Kami tidak terlibat di polemik ini. Oke. Kami hanya menghormati siapa yang layak diikuti, oke, baik dari para habaib maupun dari Terah Wali Songo, Bos ya. Oke, itu teman-teman ya. Kami hanya menyikapi Mama Gufron ini dimunculkan ya. Asumsi kita gitu, Bos. Kita yang kalangan bawah tidak perlu terlalu terobsesi ikut-ikutan tentang mati-matian tentang itu, Bos ya, tentang mengikuti itu. Kita santai saja sudah. Kayak siapa, Bos? Habib Ja'far Hadar. Saya bagus, salut, Bos ya. Saya juga juga. Dia itu mengangkat orang-orang yang bawah, orang-orang dakwahnya, jalanan, orang yang diskotik, dirangkul, itu saya suka. Said Zulfikar, saya juga suka. Dari Terah Wali Songo, saya suka. Jadi saya tidak ada beban di situ gitu loh. Tidak ada di situ. Kami hanya menyikapi Mama Gufron ini loh ya. Itu yang kami sikapi tentang itu, Bos ya. Ini kayaknya bermula dari situ, Bos. Ya, dan ini bola saljunya berputar dari situ, kemudian melibas juga sampai Mama Gufron ini dimunculkan, atau sengaja atau tidak kita nggak tahu, Bos ya. Yang pasti kemunculan Mama Gufron ini semenjak polemik nasab ini rame, Bos ya. Itu dari kami tentang sikap kami tentang Mama Gufron ya. Dan yang kita tahu juga dari channel A.A. Fandi, ya kan? Anda mungkin bisa cek di channelnya A.A. Fandi. Mama Gufron ternyata juga punya karya buku dengan referensi, mungkin referensinya Mama Gufron di situ, Bos. Mungkin daftar pustakanya mungkin, Bos ya. Itu merujuk ke imam-imam Wahabi. Tidak ada imam-imam dari Aswaja sama sekali. Ternyata silsilah keilmuan ahlu sunnah wal jamaah di napak tilas Nahdlatul Ulama ini ternyata ada namanya Ibnu Taimiyah, dan juga di bawah itu ternyata Ibnu Abdul Hadi. Ini murid-muridnya Ibnu Taimiyah ya. Semakin nampak Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ulama NU siapa, Kiai NU siapa yang menyambungkan nasab keilmuannya terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Mama Gufron. Anda bisa lihat di channel A.A. Fandi, Bos ya. Yang ini. Oke. Intinya itulah tu'atali makhlukin fi maksiatul khaliq, Bos ya. Mama Gufron yang ini enggak usah diikuti gitu loh. Tapi yang baik, perkataannya yang baik, oke, silakan diikuti, Bos ya. Itu saja sebenarnya kunci kita sebagai orang awam ya. Betul, seperti itu. Mungkin obrolan hari ini seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datangnya dari kami. Mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.